dan ini dia adalah derby STM yang bakal sangat memecahkan penutup hari ini. Tapi ingat, akan ada yang sayonara. Kita nggak tahu, dan tentunya bersama dengan partner saya. Lim Kocol ya antara sayonara atau go home. Ya itulah Cukup, pilihannya segitu ya. aja, Lim. Cukup, oke. Cukup sampai di situ. Kita akan buktikan langsung di Lane of Dawn ya. Kita cukup untuk basa-basinya. Jadi ya kita akan langsung melihat nih seperti apa permainan mereka berdua. Penasaran seperti apa? Tapi tentunya di antara mereka berdua, mereka tim yang paling barbar, tim yang paling chaos. Mari kita saksikan. So, Piala Arena Barat, tepuk tangannya! Let's go to the Lane of Dawn. Semakin malam semakin semangat pastinya. Dan ya ini dia, kalau dilihat dari historinya, sama-sama 2-0 berarti di regular season ya. Yes. Tapi sekarang udah playoff itu udah kayak turnamen yang beda. Beda, dari dulu, dari season-season terdahulu, gue udah selalu bilang, udah masuk ke babak playoff, semuanya itu data regular season udah nggak bisa jadi sebuah acuan. Dan tapi gameplay mereka tetap masih bisa jadi acuan, Lim. Mungkin beberapa J, tapi kalau ngeliat dari match sebelumnya aja susah sekali ditebak. Betul? Mungkin yang sekarang ada kan perbedaan lagi. Tapi untuk Harvey ini berarti panggung playoff MPL pertama ini juga ya. Yoi, pertama mereka, tapi lihat di depan sana. Mereka coba maksa mendapatkan satu moment kill dan lihat Rine. Tanpa dengan Table Soul Blade. Maka terkena first blood. Light. Satu line up yang cukup mengagetkan kita semua. Ketika Finn sebelumnya mungkin bersinar, tapi Light ternyata menunjukkan kualitasnya, Lim. Karena kalau udah di playoff harusnya udah nggak ada pergantian ya. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, mungkin bisa jadi strateginya memang dengan berganti player yang pasti. Performa dari Light juga udah nggak bisa diragukan dari experience-nya. Untuk Emblem nih, 20 yourself together. Moreno dengan picker yang lebih cepat. Wah, tapi kalau ngomongin Moreno, kalau udah pakai Loi ya, jujur sih gue cukup mengerikan. Kenapa? Rotasi dia tuh cepet banget, Lim. Dia itu salah satu player Loi yang sangat cepat untuk rotasi. Setuju Dia banget. satu player Loi yang mengeluarkan duality-nya cukup sering. Tapi nomor 2, Sans kalau menurut gue masih di top. Sama. Top Mungkin satu. kalau untuk Loi ya kita bahasnya ya. Tapi ya itu dia, salah satu player Loi yang begitu agresif perlu diperhatikan juga. Level 5 untuk Annabelle, sebelum buffnya diambil. Ini bisa start turtle dengan sangat-sangat nyaman. Oke, tapi tampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka akan mendapatkan satu moment kill dari Soto Slim. Duel Dragon with flicker yang sangat manis. Tapi nampaknya dapat sana, Weather bisa on point membuat para pasukan dari tim Maltrigo. Mereka akan kehilangan Nino sebagai korban kedua. Ini menuju ke arah backline, langsung ada satu buah Tempest of Blade. Tapi nampaknya tidak ada point kill tambahan. Too much crowd control di sini. Terlalu greedy kah? Tapi diversion. Oh, mereka Tapi tahu. Mereka tahu, tapi Annabelle. One last hit, Hijume save the day for Rine. Hijume mungkin merindukan babak playoff, tapi dia Hijume menunjukkan kualitas selamat, permainan Luke. mereka. Alter Ego, say thanks to Hijume, Lim. Ya, Arrow yang membuka vision tadi. Belum lagi dengan damage yang cukup. Membuat keuntungan dari Bigetron sekarang tertahan karena Rine yang masuk ke jungle. Oh, dapat, tapi nampaknya Rine harus tumbang. Sama dong. Calculate yang tidak cukup adil bisa dibilang. Cuma satu hal yang kita lihat adalah mereka masih punya chance untuk bisa mengambil purple buff yang dimiliki oleh Rine. Dan Tapi saat akan ini adalah kondisi tim Bigetron memang bisa dibilang sangat unggul. Tapi akan ada kontes Rine tanpa retribution. Nino hadir, siap untuk backup dan Bigetron mereka milih mundur. Bigetron memilih untuk team fight terlebih dahulu, terlalu besar damage yang diberikan duality yang tidak bisa dibendung. Tapi Moreno dengan Alter Ego punya line up front to back seperti ini, duality memang jawaban. Oke, dan untuk Talons prediction, 3-3 nampaknya. Untuk Bigetron dan juga untuk Alter Ego. 4. 4. Iya. 5. Oh, Aku sendiri. Alter Ego punya suara yang cukup tinggi loh, Lim. Ya, 5. Oke, mungkin dari recent match juga kan karena Alter Ego menang 2-0 kan. Karena Bigetron, mereka punya suara yang banyak dari English. Benar, betul. Jadi kalau digabungin semua nih, talent itu baru adil. baru setara ya. Baru rata. setara. Oke, tapi ngelihat dari Moreno diversionnya bukan cuma digunakan untuk basic ya. Untuk mempercepat dulu. Oh, Temple Soulfly di depan sana. Lo akan menjadi point kill tadi di sana Rine. One last hit Rine. Selamat. Almost it's never enough. Again. Hampir itu tidak pernah cukup. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego mereka tetap tertinggal dari segi point kill. Ngomongin turtle yang kedua seharusnya
di atas catatan kertas dia bisa catch up. Harusnya, Lip. Harusnya, tapi kondisi purple buff yang dicuri, belum lagi dengan level yang gak unggul. Menurut gua emang pilihan terbaik untuk Alter Ego. Sekarang lepas dulu, ambil sesuatu di tempat yang lain, namun gagal. Looknya selamat dan bottomnya masih. Oke, tapi nampaknya Arby di depan sana agak kesulitan. Itu bisa mendorong surprise attack! Arby Purify Gaming dengan sangat force, tapi nampaknya langsung ada Tsunami Slam dari Light yang sangat tepat. Bahkan Dreams hampir menjadi korban kedua dari para pasukan dari tim Piketron. Lihat permainan yang sangat luar biasa membuat pasukan dari tim Piketron terlalu rapi kali ini. Jujur rapi banget rotasi yang mereka miliki. Dan itu dia, satu ultimate yang sangat berarti untuk Loi dan digunakan di orang yang tepat, itu akan selalu mengerikan. Bukan cuma buat ganking sih. Kadang traveling time dari Eman yang datang ke arah mid lane, Emannya bisa dibalikin lagi ke arah gold lane dengan diversion. Dan itu membuat gak ada kerugian sama sekali dari minion. First item dari Rine. Wah ini lama banget sih. Di menit, hampir ke menit 6, Berserker Fury baru jadi. Wah, pertama lama, kedua mereka harus lebih nge-stretch game ini balik lagi. Gue selalu bilang, kalau kondisi kali ini first crack, Duel Dragon-nya sedikit lama membuat Dreams miscalculate untuk first crack. Niatnya untuk menghindari Duel Dragon, tapi karena sosok Luger tahu dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dan lagi kembali akan ada surprise! Langsung Tsunami Slam menutup Rine banget damage 19 sekalipun tidak mampu untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Piketron. Light cahaya untuk Piketron di dalam kegelapan jungle dari tim Alter Ego. Ini masalah serius sih, Loi ini masalah yang gak boleh dianggap remeh oleh Alter Ego. Entah gimana pun caranya mereka harus lebih aware terhadap rumput-rumput yang berpotensi untuk dihadirkan oleh Loi. Ini kita bahas soal Moreno dengan power pick-nya juga, tapi lagi-lagi mereka. Dan kita nggak baru lihat itu, ini nggak sekali di tangan dari seorang Moreno. Masalahnya memang, pertama, ini seperti kondisinya, Fanny di tangan dari Mankage. Memang nggak terlalu mencolok, nggak terlalu terlihat, tapi impact-nya mematikan banget. Kalau ngeliat Suns kita bisa ban Lip, dan Retribution kali ini free untuk Piketron. Kalau misalnya kita ngeliat Suns, oke ban. Tapi ngeliat Moreno, nggak harus di ban. Ben gak ya? Ben gak ya? Itu loh. Tapi lihat di sana Tsunami Slam, itu juga seorang Nino, damage dari Duality, membuat para pasukan dari tim Piketron kembali melenyapkan Nino. Nino di depan sana bagaikan Baxia tak berbadan, tak bertubuh, dan lembek begitu saja. Out of nowhere dicari di mana keberadaan dari seorang Arfi. Dan itu dia. Teleportasi, travel time yang sangat-sangat efisien dan efektif. Tapi agak sedikit overcommit juga sih. Karena ngeliat dari Anafel yang langsung membuka Unleash the Beast, itu lumayan bahaya Ji. Kita tahu Lucas Jungle, Unleash the Beast dari pasifnya, itu akan lama banget untuk recover, tapi lagi-lagi Dreams. Nah masalah di depan sana kalau misalnya para pasukan dari tim Piketron memancing Fish Crack. Karena bisa kita bilang, tadi yang kena Fish Crack itu dua player yang bisa skill escape mekanismenya ada. Dan dia punya badan yang cukup tebal. Oke, dan audience prediction 69% untuk Alter Ego. Ya, dari atas kertas Alter Ego pegang segala keuntungan, tapi di gamenya sedikit berbeda nih. Kondisi dengan 5.000 gold, Piketron di menit yang ke-8. Ini cukup berbahaya, walaupun memang kita tahu lah hero dari Alter Ego juga untuk late game experience-nya banyak. Magical Harriet, ada physical damage juga dari Link. Tapi jangan lupakan Eman. Eman dengan Granger yang hampir selalu mendapatkan perhatian khusus juga. 2000 gold difference Lim. Jangan lupakan itu. Arfi akan menjadi pilihan utama. Zaman for defensive. Membuat perpasukan dari tim Piketron. Duel Dragon from Loka. Disambut dengan baik dengan Hatta. Membuat syarat dari seorang Eman. Membuat perpasukan dari tim Piketron. Terus mendapatkan Maniac. Emaniac. Lagi-lagi menggetarkan Land of Dawn di babak playoff. Emaniac. Kembali, ini dia gold laner dari Piketron, Emaniac. Membuktikan kelasnya kembali, bahkan best start pun didapatkan. Tsunami Slam langsung hilang, instant kill. Eman, oh no. Again. Kita memang tidak bisa memungkiri Eman. Satu player yang sangat mengerikan di arah gold laner. Bahkan ini Maniac yang sangat sering untuk dirinya. Emaniac. Perfect objektif, Piketron. Mereka unggul banget dan ini permainan terapih Piketron. So far ya, terlatih. Makanya mereka harus cari solusi untuk Alter Ego, entah itu trapping. Mereka nggak punya hero pick off, mereka bermain dengan Selena, high ground defense-nya nggak terlalu kuat. Maka dari itu mereka coba untuk defense di luar.
Satu base turret di top lane memang udah hilang. Tapi ngelihat dari inner turret yang bakal menjadi tujuan dari Bigetron ini juga bahaya. Jangan sampai nantinya semua inner turret hilang, apalagi ada base turret lagi nih yang bisa didapatkan 8.400. Ini keunggulan yang besar banget sih di menit yang ke-9. Oke, dan nampaknya pasukan dari tim Bigetron mereka mencoba untuk Lagi. masalah dengan bottom lane. Afil masih ada sahabat Mon, tapi itu dia pergerakan dari Anafel yang terlalu terburu-buru bahkan masuk terlalu dalam. Anafel, what are you doing? It's totally worth it, Ji. Dia tuker dengan RP, satu-satunya sumber damage magical terbesar. Gak masalah, masalahnya dia kan gak punya damage Lim. Dengan kehilangan Anafel, terlalu banyak defensif yang bisa dilakukan Alter itu. Karena sekarang tugas dari Bigetron menurut gue tuh sebatas bait dari pasifnya untuk turret. Dan kalau memang misalkan gak dapat ya udah gak usah dipaksa. Gak bisa juga untuk ditabrak ke depan. Dia udah gak punya Anafel kan. Walaupun pertukarannya RP tapi dia alter ego. Mereka semua untuk membalikan keadaan. Akan coba dipaksa, satu buah poin kill akan coba didapatkan. Tapi nampaknya dibalaskan kembali karena Eman too Sakit strong. Arti depan sana langsung hilang dengan sekejap. Tsunami Slave Eman di tempat membuat Rine bahkan gak ada space untuk memberikan damage. Dan look at masih mau lebih. Satu buah poin kill akankah coba didapatkan. Tapi nampaknya Moreno di arah bottom lane. Dia berinisiasi untuk mencoba mendapatkan ganking dengan flanking travel time-nya. 2 base turret. Sebelum menit 12 bahkan sekarang menuju ke 3 base turret karena mid mulai masuk. Menuju ke arah Ompong, tidak ada lagi Rine, tidak ada damage tambahan, tapi Luffy nampaknya di sana. Langsung dengan ada Console Gaming, fokus ke arah seorang Nino. Dengan Lele tidak bisa menghantarkan dan tidak ada Hydra Defender. The Way of Dragon, dengan pullingan damage yang sangat besar dari seorang Eman. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Rine! Man Rine, shutdown, gagal terjadi. Karena semua menampi Slam. Menutup jalan Rine menuju ke arah Eman. Menyisakan Hijume bersama dengan Nino. Oke, tapi nampaknya flanking gaming dan Bigetron attack!